Oke, selamat sore semuanya. Sekarang kita melanjutkan materi kita mengenai perbandingan trigonometri sudut berelasi. Sebelumnya, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang letak suatu sudut. Sumbu koordinat di sini membagi bidang koordinat, ini bidang koordinat menjadi 4 bagian yang disebut dengan kuadran. Ya, jadi kita harus tahu dulu letak suatu sudut itu berdasarkan kuadrannya gitu. Nah, ini kan koordinat kartesius nih. Ini sebagai sumbu x positif, ini y positif, ini x negatif, ini y negatif. Setelah itu, kalau untuk pembagian kuadrannya itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Arah jarum jam berarti kan untuk kuadran pertama ini dia kuadran pertama, kemudian kuadran kedua ini, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Kuadran pertama berarti dari 0 sampai 90 derajat. Kuadran kedua itu berarti dari lebih dari 90 derajat sampai 180 derajat. Ini derajat ya. Kemudian kuadran ketiga lebih dari 180 derajat sampai ditambah 90, 270 derajat. Kemudian kuadran keempat dari lebih dari 270 derajat sampai di sini nanti 360 derajat. Oke, jadi kalau misalkan ditanya nih, kuadran sudut sebesar 170 derajat. Nah, kalau 170 derajat berarti itu di mana? Ini di kuadran yang kedua. Kalau dia minta 210 derajat, itu di mana? Di sini, kuadran ketiga. Itu kuadran yang ketiga. Kalau yang diminta itu adalah 300 derajat. 300 derajat itu dari mana? Itu kan antara 270 kan sampai 360. Berarti itu di kuadran yang keempat gitu. Oke, ngerti ya? Artinya kita harus tahu dulu yang pertama dia berada di kuadran keberapa gitu. Nah, setelah itu masing-masing untuk perbandingan sudut untuk sinus, kosinus, dan tangen itu punya nilai tersendiri di masing-masing kuadran. Kalau di kuadran pertama tadi antara 0 sampai 90, berarti kalau misalnya dia tanya 60 derajat, berarti itu di sini, ya kan? Nah, berarti di sini kalau di kuadran pertama saya buat di sini sinus, kosinus, dan tangen itu semuanya nilainya positif. Kalau di kuadran yang kedua ini saya buat sin, cos, tan. Oke. Ini kosinus di sini yang bertanda positif itu hanya sinus. Ini kosinus dan tan itu bertanda negatif. Kemudian di kuadran yang ketiga itu adalah, ini kita hapus dulu lah ya. Kuadran ketiga itu adalah sinus, kosinus, tangen. Ini yang bertanda negatif, ini bertanda positif. Tangen di sini positif. Ini kita hapus saja. Supaya di sini kita tulis ini bertanda negatif. Oke. Kemudian untuk kuadran yang keempat di sini sinus, kosinus, tangen. Ini kosinus yang bernilai positif, ini negatif, ini negatif. Oke, kita tulis lagi kuadrannya ya. Ini kuadran yang kedua, kuadran yang ketiga, ini kuadran yang keempat gitu. Jadi saya ulang,
Di kuadran pertama, sinus kosinus tangen itu positif. Kuadran kedua itu yang positif itu sinus. Kuadran ketiga yang positif itu tangen. Kuadran keempat yang positif itu adalah kosinus. Jadi untuk mengingatnya ini bagaimana? Kalau untuk kuadran pertama, oke, itu jelas semuanya positif gitu. Yang harus kamu ingat itu adalah untuk kuadran kedua, ketiga, dan keempat. Ingat yang positif-positifnya aja. Karena kan yang positifnya kan hanya satu nih. Jadi kalau sudah tahu mana yang positif, berarti kan selebihnya yang dua lagi kan pasti negatif kan begitu. Jadi ingatnya yang positif aja. Jadi sin, tan, kos gitu. Sin, tan, kos. Ingat aja, sin, tan, kos. Bagaimanalah cara mudah kamu untuk mengingat itu. Sin, tan, kos. Sin di kuadran kedua, tangan kuadran ketiga, kosinus di kuadran yang keempat. Gitu ya. Ya, itu dulu yang harus diingat dulu. Yang nilai-nilainya, tandanya bagaimana di masing-masing kuadran. Nah, kalau untuk kuadran, untuk nilai-nilainya, kalau misalkan ini ke tabel untuk nilai sudutnya itu, untuk sinus 0 ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya kan. 0 itu nilai sinus 0 itu 0, sinus 30 setengah, sinus 45 1/2 akar 2, sinus 60 1/2 akar 3, sinus 90 1. Kosinus itu kan kebalikan dari sinus. Nah, maka berarti kan kalau di sini 1, berarti kosinus dimulai dari 1 begitu. 1 ini pasangannya setengah akar 3, kemudian setengah akar 2 sama, kemudian kosinus 60 itu setengah, kosinus 90 itu adalah 0. Untuk tangen itu adalah sin per kos. Jadi 0 dibagi 1 itu adalah 0. 1/2 dibagi 1/2 akar 3 itu adalah 1/3 akar 3. 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2 itu 1. 1/2 akar 3 dibagi 1/2 itu adalah akar 3. 1 dibagi 0 itu namanya tak terdefinisi. Begitu. Jadi ingat dulu yang positifnya apa di masing-masing kuadran, kemudian nilai-nilai sudut istimewa. Ini sudut istimewa. Ini dasarnya. Oke. Sekarang bentuk umumnya. Kalau untuk bentuk umum di kuadran pertama itu kan sudah jelas ini, kamu pakai ini kan semua kan nilainya kan di kuadran pertama ya. Kuadran pertama. Sekarang kalau di kuadran kedua, kalau perbandingan trigonometri sudut di kuadran kedua, sin 180 derajat kurang theta sama dengan sin theta. Kosinus 180 derajat kurang theta sama dengan negatif cos theta. Tangen 180 derajat kurang theta sama dengan negatif tangen theta. Ini dia. Nah, sama seperti yang tadi. Ini kenapa 180 derajat dikurang? Ini kan 180 derajat dikurang karena itu kan kuadran kedua. Kuadran kedua itu kan dari 90 sampai 180 derajat. Nah, kalau sudah lebih dari 180 itu kan sudah masuk kuadran ketiga. Makanya dia tandanya kurang. Artinya tidak boleh lewat dari 180 derajat gitu. Dan di sini sinusnya bertanda positif. Ini dia. Sinus di sini bertanda positif. Kosinus dan tangen kan negatif. Itu di kuadran kedua. Nah, dia di sini 180 derajat dikurang. Tadi sudah tahu kalau kuadran kedua itu adalah antara 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi kan dia tidak boleh lewat nih. Tidak boleh lebih dari 180. Maka dia harus kurang dari 180. Makanya bentuknya seperti ini. Gitu kira-kira. Mengingatnya supaya agak lebih mudah ya. Kemudian untuk kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu kan antara 180 derajat sampai 270 derajat. Berarti sudah lebih dari 180 kan dianya. Kalau 180 ke 270 berarti 180, 182, 190, 200, 250 sampai 270. Gitu. Sudah lebih
Ini kan sudah lebih dari 180 kan. Makanya di sini bentuknya menjadi sinus 180 derajat tambah theta sama dengan negatif sin theta. Kenapa negatif? Karena di kuadran ketiga yang positif itu hanya tangen. Sin dan cos itu adalah negatif. Nih, sin dan cos di sini kan negatif. Tangen positif. Kuadran yang ketiga. Begitu. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Oke. Untuk kuadran yang keempat. Kuadran keempat itu adalah kisaran sudutnya itu dari 270 derajat sampai 360 derajat. Dia 360 derajat. Jadi kamu ambil yang ini. Kan dia sudah tidak boleh lagi lebih dari 360 kan. Harus kurang dari 360 dianya. Artinya 361 itu tidak di kuadran keempat lagi gitu. Jadi harus lebih kecil dari 360 derajat. Lebih kecil berarti kan kurang dari 360, makanya bentuknya menjadi sinus 360 derajat dikurang theta sama dengan negatif sin theta. Untuk kosinusnya ini, kosinusnya positif karena di kuadran keempat kosinus yang positif. Sinus dan tangen itu negatif nih. Sinus dan tangennya negatif kan, kosinusnya yang positif gitu. Jadi kalau misalkan ada sebuah soal nih yang diminta, yang pertama di sini adalah sinus 120 derajat. Pertama kita kerjakan dulu. Yang A itu adalah sinus 120 derajat. Kamu harus ingat dulu, 120 itu kuadran keberapa? Itu adalah kuadran yang kedua. Oke. Kemudian ingat, sinus di kuadran kedua itu bertanda apa? Apakah positif atau negatif? Sinus di kuadran kedua. Sinus di kuadran kedua ini tandanya positif. Oke. Berarti kita buat positif begini. Setelah itu, kamu masuk ke bentuk umumnya. Bentuk umumnya untuk kuadran kedua yang mana? Ini untuk sinus. Ini untuk sinus. Yaitu kita tulis sinus 180 derajat dikurang theta sama dengan sin theta. Oke. Nah, karena tadi itu positif ya. Oke, setelah itu sinus 180 derajat. Oke, dikurang berapa? 180 kurang berapa supaya 120? Jadi kurang 60 kan? Nah, jadi kurang 60 supaya 120 gitu. Maka tetanya kan jadi 60 derajat. Maka di sini bisa kita buat menjadi sinus 60 derajat. Jadi bisa kita selesaikan sinus 180 kurang 60 120 derajat sama dengan berapakah sinus 60? Nih, kalau masih ingat sinus 60 ini 1/2 akar 3. 1/2 akar 3. Jadi sinus 120 itu hasilnya, nilainya itu adalah, atau besar sudutnya itu adalah 1/2 akar 3. Oke, sekarang kita coba masuk ke yang B. Yang B di sini adalah kosinus 150. Kosinus 150 derajat. Oke. Kembali saya ingatkan, yang pertama kamu harus perhatikan itu ini 150 itu di kuadran keberapa? Itu antara 0 sampai itu antara 90 sampai 180 kan? Berarti itu kan di kuadran kedua. Oke. Kuadran kedua, ingat kosinus di kuadran kedua, yang positif itu apa? Sinus. Yang positif itu sinus. Berarti kosinus itu tandanya apa? Negatif dong. Nih. Kosinus di kuadran kedua itu adalah negatif. Sudah. Setelah itu baru kita buat bentuk umumnya. Karena masih di kuadran kedua, bentuk umumnya masih seperti ini. Hanya kita ubah nanti dia di sini menjadi kosinus 180 derajat dikurang theta sama dengan negatif kosinus theta.
Kenapa negatif? Karena memang kosinus di kuadran kedua itu bernilai negatif. Setelah itu, kita buatkan begini. Kosinus 180 derajat dikurang berapa? 180 dikurang berapa supaya hasilnya 150? Kurang berapa? Kurang 30 derajat. Oke. Kurang 30 derajat ya. Sama dengan, berarti tetanya kan 30. Negatif kosinus 30 derajat. Oke. Jadi tuliskan kosinus 150 derajat itu sama dengan berapa kosinus 30? Kosinus 30 itu adalah ini 1/2 akar 3. 1/2 akar 3. 1/2 akar 3. Ingat di depannya ada negatif. Maka hasilnya menjadi negatif 1/2 akar 3. Sekarang kita masuk yang ke C. C itu kita masuk yang C ya. Yang diminta tadi di sini adalah sinus 240 derajat. Oke, sinus 240 derajat. Berarti ingat 240 itu ada di kuadran keberapa? Kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu antara 180 sampai 270. Jadi kan 240 ada di antaranya ini kan. Nah, di kuadran ketiga. Kemudian sinus di kuadran ketiga itu bertanda apa? Sinus kuadran ketiga bertanda negatif. Yang positif itu apa? Yang positif itu adalah tangen. Sin tan cos, sitakon. Nah, boleh juga begitu. Ingatlah bagaimana caranya supaya kalian lebih mudah menghafalnya ya. Sin tan cos berarti tangen di kuadran ketiga. Berarti itu yang positif tangen. Kalau yang negatif sinusnya berarti kan negatif nih. Oke, tadi kan saya katakan kalau kuadran ketiga itu berarti nilainya antara 180 derajat sampai 270 derajat. Ini kan sudah lebih dari 180 derajat. Maka bisa kita buatkan di sini bentuknya menjadi sinus 180 derajat ditambah, karena kan lebih dari 180 derajat, tambah theta sama dengan negatif sin theta. Ini negatif dari sini. Maka tuliskanlah di sini sinus 180 derajat ditambah berapa supaya 240. Berarti kan ditambah 60 kan gitu. Tambah 60 derajat. Tambah 60 derajat. Maka di sini buat negatif sinus 60 derajat. Maka sinus 240 derajat. Sin 60 tadi berapa? 1/2 akar 3. Sini 1/2 akar 3. Sini negatif. Ini bentuknya. Sudah bisa lah ya. Yang terakhir di sini adalah tangen 330. D di sini D tangen 330 derajat. Oke. 330 itu berada di kuadran yang keempat. Tangan di kuadran keempat bertanda apa? Bertanda negatif. Yang positif itu apa? Di kuadran keempat adalah kosinus. 330 derajat tadi di kuadran keempat. Kuadran keempat itu besar sudutnya antara 270 derajat sampai 360 derajat. Berarti kurang dari 360. Maka bentuknya menjadi tangen 360 derajat dikurang theta sama dengan negatif tangen theta. Berarti
Tangen 360 derajat. Dikurang berapa supaya hasilnya 330? Kurang 30 derajat. Sama dengan negatif tangen 30 derajat. Maka tangen 330 derajat sama dengan berapakah tangen 30? Ingat lagi, tangen 30 ini adalah 1/3 akar 3. Maka tuliskan di sini 1/3 akar 3 negatif. Oke, saya kira untuk ini sudah beres ya. Sekarang untuk materi selanjutnya kita masuk ke sudut min theta. Apa itu artinya sudut min theta? Sudut min theta itu artinya besar sudut yang diukur searah dengan perputaran jarum jam. Misalkan begini tadi. Untuk yang ini, tadi kan kalau dikatakan kalau perbandingan trigonometrinya di sini kalau 90 itu kan dari 0 ke 90 kuadran pertama. 90 ke 180, 180 ke 270, 270 ke 360. Ini kan artinya ini kan artinya dia kan berlawanan kan. Ini kan arahnya berlawanan dengan jarum jam begini. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang diminta adalah min theta, berarti itu searah jarum jam. Berarti dari sini titik awalnya, itu berarti berputarnya begini. Nah, itu artinya searah jarum jam. Jadi kalau misalkan saya buat di sini, nih, misalkan saya buat begini. Berbeda itu antara negatif sin 30 derajat dengan sin negatif 30 derajat. Ini berbeda artinya. Kalau sinus 30 derajat min sin 30 derajat itu berarti begini. Ini 0, ini 30 derajat. Ke sini dia. Tapi nanti hasilnya berapa untuk sin 30? Itu kan setengah. Dia tandanya negatif. Gitu. Tapi kalau sin negatif 30 derajat di sini. Kalau tadi sin 30 derajat di sini dia tetap di kuadran pertama. Nanti hasilnya kamu negatifkan, kan begitu. Tapi kalau sudah sin negatif 30 derajat itu kan jadi ke sini dianya, searah jarum jam. Nah, itu kan dari sini nih. Nah, ini 30 derajat. 30 derajat dari titik 0 derajat ini 30 derajat. Berarti kan ini sudah jadi di mana? Jadi di kuadran ke-4. Ini kan kuadran ke-4. Nah, gitu kira-kira perbedaannya ya. Jadi bisa kita hapus begini. Kita kerjakan. Untuk yang pertama, tadi kita jawab aja. Yang pertama itu jawabnya begini. Yang pertama ya, sinus negatif 30 derajat. Oke, sinus negatif 30 derajat, maka caranya begini. Kamu buat seperti ini, anggap dia dalam koordinat kartesius, seperti ini. Sudah? Bengkok ini ya, misalkan ini kan 0 negatif 30 derajat, berarti dia di sini 30 derajat. Ini tadi di mana? Kuadran yang keempat, kuadran yang keempat kan jadinya. Terus bagaimana mencari hasilnya? Nah, ingat di kuadran keempat itu yang bertanda positif itu apa? Kosinus kan, berarti sinus kan bernilai negatif, kan begitu. Nah, kamu menghitungnya dari sini. Kamu menghitungnya tetap dari sini. Dari titik awal ini ke sini. Nah, kamu buat begini. Oke. Kalau di sini ini kan setiap bagian itu kan 90 derajat. 90 derajat, 90 derajat. Nah, jadi
Yang kamu cari itu adalah ini kan berarti kan 90 derajat juga nih, 90 derajat. 30 sudah terpakai di sini. Berarti kan kira-kira bentuknya itu jadi begini nih. Nah, bentuknya begini. Jadi, mencari besar sudutnya cari yang ini, sisanya berapa di sini. Ini sisanya berapa? Sini kan sudah terpakai tadi kan 30 derajat. Dari sini ke sini kan 30. Nah, ini tadi saya katakan satu bagian itu adalah 90 derajat. Berarti yang sisa itu berapa? 60 derajat. 60 derajat. Jadi, yang kamu buat itu adalah, yang kamu cari adalah sinus 60 derajat. Berapa sinus 60 derajat? Sinus 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Tapi di sini kan sinus bertanda negatif. Bertanda negatif, maka dia menjadi negatif 1/2 akar 3. Ngerti nggak sih? Oke, saya ulangi ya. Saya ulang untuk yang ini. 1. Oke, kita buat lagi. Untuk koordinatnya begini. Oke. Tadi kan kalau dikatakan negatif 30 derajat, berarti itu kan bersearah dengan jarum jam. Nah, ini kan titiknya, titik 0, kemudian searah. Searah jarum jam kan berarti begini. Nah, berarti di sini dia. Ini 30 derajat misalkan. Dari sini, ini kan sudah jadinya di mana dia? Ini kan jadinya di kuadran yang keempat dia letaknya. Kuadran yang keempat. Terus mencari hasilnya bagaimana? Kalau di kuadran keempat, ingat apa yang positif di sini? Yang positif di kuadran keempat itu adalah kosinus. Berarti sinus bernilai apa? Bernilai negatif. Berarti di sini yang harus kamu cari negatif sin. Negatif sin berapa? Bukan negatif sin 30 derajat. Tapi ini ingat, setiap bagian ini adalah bagian ini kan 90 derajat nih. 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Yang kamu cari itu dari sini ke sini. Sini. Nah, kan semuanya 90 derajat per bagiannya. Maka supaya ini 30 kan sudah terpakai di sini. Supaya 90 berarti berapa? 60 lagi kan? 60 derajat lagi kan? Maka carilah di sini menjadi negatif sin 60 derajat begitu. Jadi ini bisa kita tuliskan menjadi sinus negatif 30 derajat itu sama dengan negatif sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu berapa? 1/2 akar 3. Tandanya bernilai negatif. Begitu. Jadi sin negatif 30 derajat itu sama dengan negatif 1/2 akar 3. Oke, selesai. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Yang kedua di situ adalah kosinus negatif 120 derajat. Oke. Kosinus negatif 120 derajat. Kita gambar lagi untuk titik koordinatnya pakai koordinat kartesiusnya. Misalkan kita buat begini. Ada, ini titik awalnya. Ini kan negatif 120 derajat berarti searah jarum jam. Oke, searah. Kita hitung ya. Tadi kan ibu katakan ini 90 setiap bagiannya, berarti ini 120 di mana? 120 derajat dari titik awal ini berapa? Masih 90. Supaya 120 kan berarti di sini berapa? Tambah 30 lagi kan? Nah, tambah 30 lagi. Nah, jadi kamu carilah. Nah, ini tadi kan 90 nih.
90 derajat. Cari yang sisanya berapa? Sisanya di sini adalah 60 derajat. Nah, ini ingat. Ini kuadran keberapa? Kuadran keempat, ini kuadran yang ketiga. Kuadran ketiga, di sini yang positif apa? Tangen kan? Jadi kalau kosinus tandanya apa? Kosinus tandanya negatif dong. Negatif cos. Negatif cos berapa? Jangan pakai negatif cos 30, tapi pakailah negatif cos 60 derajat. Maka ini bisa kita buat menjadi seperti ini. Kosinus negatif 120 derajat itu sama dengan negatif kosinus 60 derajat. Berapakah kosinus 60 derajat? Nih, 60 derajat setengah, 1/2 ya. Buat di sini negatif 1/2. Oke. Saya kira sudah cukup beres ya untuk yang sudut yang diukur searah dengan perputaran jarum jam. Yang terakhir kita masuk ke perbandingan trigonometri untuk sudut yang lebih dari 360 derajat. Kalau dikatakan lebih dari 360 derajat, artinya dia sudah lebih dari satu putaran, begitu. Rumusnya di sini sinus ini tuliskan. Oke. Sin K kali 360. K itu artinya apa? K itu artinya dia berapa kali putaran, gitu. K kali 360 derajat tambah theta sama dengan sin theta. Kosinus K kali 360 tambah theta sama dengan cos theta. Tangen K kali 360 derajat tambah theta sama dengan tangen theta. Oke, jadi ini kalau kita buat dalam gambar koordinat kartesiusnya, titik koordinatnya kan berarti jadi begini nih dia. Kalau searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam boleh juga. Untuk rumus ini kita buat begini, misalkan ini berlawanan dengan jarum jam, ini kan satu putaran nih 360 derajat ya kan. Kalau sudah lebih dari 360 kan dia masuk lagi di kuadran pertama. Kuadran pertama kan sin, tan, cos itu semuanya bernilai positif. Maka ini juga semuanya jadi positif, begitu kira-kira. Jadi perhitungannya dimulai lagi dari kuadran pertama. Ini kan kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran yang keempat. Seperti itu. Jadi misalkan kita masuk ke contoh soal yang nomor 1A. Di situ kan yang diminta adalah sinus 390 derajat, sin 390 derajat, sinus 390 derajat. Pakai rumusnya sinus K kali 360 derajat tambah theta sama dengan sin theta. Oke, kita gambar dulu di sini untuk 390 derajat, 390. Oke. 390 dari sini. Ini kan satu putaran berapa? 360 kan. 360 derajat. Berarti kan yang diminta 390. 390 berarti tambah 30 lagi kan. Tambah 30 derajat berarti kan dia di berapa kali putaran? Satu kali putaran. Berarti kamu buat di sini begini. Sinus 1 kali 360 derajat tambah theta sama dengan sin theta. Maka sinus 1 kali 360 adalah 360 derajat. 360 tambah berapa supaya hasilnya 390? Tambah 30 derajat. Maka di sini menjadi sin 30 derajat.
Maka sinus 390 derajat itu sama dengan berapakah sin 30? 1/2. Yang bagian B. Bagian B, ini kan tadi A. Yang bagian B yang diminta di sini adalah kosinus 765 derajat. Tulis dulu rumusnya. Kosinus K kali 360 derajat ditambah theta sama dengan kosinus theta. Oke, kalau 765 derajat, ini kita hapus dulu. Oke, kita buat lagi. Oke, dari sini ya. Ini ke sini adalah 360, ya kan? Satu putaran lagi berarti 360 kali 2 itu adalah 720. Nah, sampai di sini putaran kedua dia sudah 720. Yang diminta 765. Tapi di sini kan berarti dia sudah mencapai 2 kali putaran. Berarti bisa kita tulis begini. Kosinus 2 kali 360 derajat. 2-nya tadi dari mana? Karena dia sudah 2 kali putaran. Tambah theta sama dengan kosinus theta. Setelah itu, tuliskan kosinus 720 derajat ditambah 720 tambah berapa supaya 765? Tambah 45 derajat. Maka di sini adalah kosinus 45 derajat. Maka kosinus 765 derajat. Berapa kosinus 45 derajat? 1/2 akar 2. Beres. Yang terakhir. Yang terakhir di sini yang diminta adalah kosinus negatif 900. Kosinus negatif 900. Nah, ini bagaimana? Lihat dulu. Perhatikan baik-baik. Ini negatif. Negatif 900 berarti itu searah dengan jarum jam. Berarti kita buat begini. Supaya kita bisa hitung dia berapa kali putaran dulu, itu hitung dulu. Oke, berarti dia buat seperti ini. 900 ya, kita hitung sama-sama. Oke, searah. Berarti searah, ini titik awalnya, ini adalah 360 derajat. Buat lagi, sekali lagi, ini adalah 720 derajat. 720 derajat tambah 90. 720 tambah 90 sama dengan 810 derajat. Sampai di sini. Ini sampai di sini dia 890 derajat. Nah, yang diminta kan 900. Supaya ini 900 berarti tambah berapa? Berarti kan dia kan tambah 90 kan? Nah, di sini. Berarti pas di sini. Di sini dia 900 derajat. Ini 810 ditambah 90 itu adalah 900 derajat. Nah, sekarang kita lihat dia jadinya berada di kuadran keberapa? Ini kuadran pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Oke. Nah, berarti kalau letaknya pas di sini. Ini 0 sampai 90, 90 sampai 180. Berarti dia berada di kuadran yang kedua. Dia berada di kuadran yang kedua. Sini, di kuadran kedua. Kuadran ketiga kan sudah lebih dari sini. Kalau kuadran ketiga kan sudah lewat. Berarti kan batasannya kan di sini.
Berarti ini masuk ke kuadran yang kedua. Kuadran kedua, berarti dia di sini, kuadran kedua. Jadi kalau di kuadran kedua itu, dia menjadi, lihat di sini kan 90 tambah 90, ambil yang 90 terakhir ini. Jadi dia menjadi kosinus 90 derajat. Kosinus 90 derajat itu berapa? Kosinus 90 derajat. Oke, maksudnya begini ya. Supaya lebih paham. Tadi di sini kan 810 derajat tambah 90 derajat. Oke. Saya ulang aja. Berarti kan posisinya tadi sudah ada di sini nih. Di sini. Nah, ini sudut berapa ini? Ini kan di kuadran kedua. Dari sini ke sini kamu hitungnya dari berlawanan arah jarum jam. Dari sini ke sini itu kan 180 derajat kan? 180 derajat. Oke. Maka kamu cari untuk kosinus 180 derajat itu berapa? Kosinus 180 derajat berarti pakai ini kan di kuadran kedua. Kuadran kedua berarti pakai rumus yang begini. Kosinus 180 derajat dikurang theta sama dengan kosinus di kuadran kedua yang tandanya positif atau negatif? Tandanya negatif. Negatif ya. Negatif kosinus theta. Kosinus 180 kurang berapa supaya hasilnya 180? Jadi kurang 0, kan begitu. Maka di sini adalah negatif kosinus 0 derajat. Jadi kosinus 180 derajat itu sama dengan berapakah? Cos 0. Kosinus 0 itu adalah 1, sini negatif. Jadi kosinus negatif 900 derajat itu sama dengan negatif 1. Begitu. Oke, saya kira sudah cukup mengerti ya. Jadi untuk saat ini materinya sampai di sini dulu. Silakan dipelajari dengan baik. Sampai ketemu untuk materi yang berikutnya.